Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatin wa tabi'in wa tabi'in wal ulama wal mursalin. Amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allahu Akbar. Engkau Maha Besar ya Rabb. Allahu Akbar. Tak ada lagi yang paling besar selain Engkau ya Rabb. Seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan di kaki ujung barat, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi ini. Lantunan takbir, tahmid berkumandang di seluruh penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkit menyuarakan kalimat karma tersebut, bangkit menyuarakan kalimat sakti tersebut. Guna tak lain dan tak bukan, itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini tak lain dan tak bukan gunanya berubudiah kepada Allah. Wa'budullah, beribadah kita kepada Allah. Menggunakan baju yang bagus, menggunakan baju yang terbaik bagi kita. Tapi belum tentulah hari ini banyak di antara kita pada hadirin yang mungkin seharusnya ada pada hari ini, tetapi duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak layaklah kita pada hari ini berhari raya kalaulah seandainya kita tak ada rasa syukur kepada Allah. Tak pantaslah kita pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah ibadah kita selama bulan Ramadan tak sempurna kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Disampaikan selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Tak ada yang lebih besar selain Engkau ya Rabb. Allahu akbar. Hanya Engkaulah Tuhanku ya Rabb. Di hari yang fitrah ini tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambih. Orang-orang yang mendirikan Ramadan, orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan penuh iman dan penuh pahala, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya kita berfikir Ramadan itu sudah meninggalkan kita, hadirin, apakah semua amal ibadah kita, puasa kita, solat kita, apapun macam bentuk ibadahnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah seandainya kita meninggal, hadirin, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang hadir pada hari ini pasti yang namanya akan mati. Kalaulah kita nanti di alam kubur, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus berbuat? Apakah amalan kita sudah cukup? Berapa umur kita sekarang? 20 tahunkah? 30 tahunkah? Berapa umur kita sekarang? Sudah berapa lama kita beribadah kepada Allah? Apakah selama ini kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah solat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita sudah di alam kubur, tak ada lagi yang namanya lampu, tak ada lagi namanya keluarga. Ketika mata kita dibangunkan, lihat ke kiri ada papan, lihat ke sebelah kanan nanti adanya tanah. Di mana-mana ada cacing menemani kita. Tak ada lagi ada seorang anak, tak ada lagi seorang ibu, tak ada lagi seorang ayah. Hanya diri kita masing-masing, tentunya ditemankan oleh satu hal, yaitunya amal kebaikan kita. Maka marilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang bagi orang-orang pemenang. Janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh iman dan ihtisaban, pasti dia mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penghargaan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yaitunya ampunan. Kalaulah seandainya kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nanti dikubur? Bagaimana nanti kita di padang mahsyar? Bagaimana nanti kita menjalankan siratal mustaqim, jembatan tersebut yang luar biasa tajamnya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita mengaku bahagia. Pada hari ini kita mengaku menang. Menang dari apa? Menang dari yang namanya kita mengalahkan yang namanya syaitan. Kalaulah seandainya di bulan Ramadan kemarin kita penuh-penuh mengerjakan ibadah, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah putus. Solat waktu 5 kali sehari semalam di masjid, berinfak bersedekah di mana-mana tak pernah henti, mengerjakan ibadah tadarus,
bahkan kita sudah khatamkan Al-Quran, bahkan kita melaksanakan tarawih penuh, solat duha tak pernah tinggal, tahajud tak pernah tinggal, suruk pun bahkan tak pernah tinggal. Apapun macam bentuk ibadah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah semua itu sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Bertanyalah seorang Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, umatmu itu takut aku lihat, takut dia kepada Allah wahai Rasulullah. Maka apa yang ditakutkan oleh umatmu wahai Rasulullah? Bertanya Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah umatmu itu takut karena dia sudah melakukan dosa besar? Apakah umatmu itu takut karena sudah melakukan perzinaan, sudah meminum khamar, sudah berbuat zina, sudah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil? Maka Rasulullah menjawab dengan tegas, tidak itu yang ditakutkan oleh umatku. Lalu apa kata Aisyah? Rasulullah menjawab, yang ditakutkan oleh umatku adalah ibadahnya tidak diterima oleh Allah, solatnya tidak diterima oleh Allah, puasanya tidak diterima oleh Allah. Itulah orang-orang yang sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allahu akbar. Tak ada lagi yang paling besar selain Engkau ya Rabb. Maka pada hari yang suci ini, semoga kita yang hadir pada hari ini, yang sudah mengerjakan ibadah Ramadan dengan penuh, diterima hendaknya ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat nantinya di kubur. Kita nanti selamat di padang mahsyar, selamat kita dari yang namanya azab-azab kubur. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Maka Ramadan walaupun sudah meninggalkan kita, janganlah sampai ibadah kita itu hanya di bulan Ramadan saja. Masjid ini sungguhlah luar biasa bagusnya, besarnya masjid kita ini. Habis Ramadan nanti masjid ini sepi lagi, jangan. Itu adalah orang-orang yang hanya bahagia sementara, tetapi nanti di akhirat pasti dia akan sengsara. Janganlah kita beribadah di bulan Ramadan saja. Janganlah kita hanya memanfaatkan Ramadan saja. Janganlah kita hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Kalaulah kita seperti itu, maka itulah kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azim. Sesungguhnya hatinya sudah ditutup oleh Allah, pendengarannya sudah ditutup oleh Allah, matanya pun sudah ditutup oleh Allah. Dikasih masukan tak mau, dikasih nasihat tak mau, diajar untuk kebaikan tak mau, semuanya tak mau. Hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya nanti mendapat azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kaitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang berbahagia. Alangkah baiknya kita pada hari ini berbahagia, senang sekali berkumpul dengan keluarga. Tapi mungkin ada di antara kita, jutaan dari kita, yang mungkin pada hari ini nanti pulang ke rumah sedih sekali, tak bisa berkumpul dengan keluarganya. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, hari ini jutaan umat manusia menangis, merindukan hari raya bersama orang tuanya. Duhai anak yang masih memiliki kedua orang tua, hari ini ada jutaan mata yang menangis, rindu untuk mencium kedua tangannya, rindu untuk meminta maaf kepadanya, rindu untuk memeluk dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'budullaha wa la tusyriku syai', wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai', wa bil walidaini ihsan.
Allah perintahkan kita menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sarana jalan dipermudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang anak berbicara kepada kedua orang tua pun diatur dalam Al-Quran. Fala taqul lahum uff, jangan pernah ucapkan kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, janganlah berbuat buruk baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan kepada kedua orang tuamu. Jangan angkat suaramu, jangan bentak orang tuamu, jangan kasari orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan lemah lembut. Sebagaimana Sayyidina Abdullah ibn Umar, pada saat itu beliau dipanggil oleh ibunya, "Wahai Abdullah Umar." "Ya." Berteriak beliau menjawab panggilan ibunya. Lalu Abdullah Umar mengingat perkataan, "Wala tanharhuma." Janganlah kamu mengucapkan ucapan yang kasar kepada kedua orang tuamu. Abdullah bukannya sengaja kepada kedua orang tuanya seperti itu. Tidak, biar dia hanya bisa menjawab dan orang tuanya bisa mendengar. Maka pada saat itu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu langsung memerdekakan dua budak pada saat itu jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah menggunakan suara tinggi kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu baru kita menggunakan bahasa keras kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini, begitulah keadaan kita orang-orang yang salah. Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perkataannya, hadis qudsi, mengatakan salah satu jalan menuju ke dalam surga ataupun neraka, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Banyak amalan kita, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, solat tak pernah tinggal, infak sedekah tak pernah tinggal. Durhaka kepada kedua orang tua, masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah kami Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berkata, rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu, summa rahima anfu. Sangat hina dia, sangat hina dia, sungguh sangat hina dia. Kenapa hina? Sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Man adraka man abawaihi indal kibas, siapa yang mendapati orang tuanya di masa tuanya, ahaduhuma aw lakihima, salah seorang daripada mereka atau keduanya, falam yadkhulul jannah, tapi tidak akan masuk surga anak tersebut kalaulah dia tidak membahagiakan kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa, kalaulah seandainya orang tua kita masih hidup, berapapun umur orang tua kita, sudah tuakah dia, sudah pikunkah dia, sudah tulikah dia, apapun itu cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita, tetaplah kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena pada dasarnya hari ini kita lahir dalam keadaan suci, tak ada dosa sedikit pun dalam diri kita kecuali orang-orang yang beriman. Hatinya sudah suci pula, ditambah lagi dengan amal ibadah selama Ramadan, itu pun kalau diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga yang namanya ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita seandainya nanti meninggal setelah lebaran ini, tak bertemu lagi kita dengan Ramadan tahun depan, bagaimana kita nantinya ke dalam surga? Bagaimana nantinya kita di dalam kubur? Janganlah perbanyak lagi kesibukan dunia kita. Hubbud dunia itu hanya sementara, hubbul akhirah bakal kekal selamanya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah kita
mulai dari kita lahir sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kita nantinya husnul khatimah diterima oleh Allah ibadah kita. Amin amin Allahumma amin. Kemudian terakhir, marilah kita bersama-sama, kalau seandainya orang tua kita masih ada, sesampainya nanti di rumah minta maaflah kepada kedua orang tua. Janganlah sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Kalaulah kata orang tua hatinya mengatakan, ya Allah, kenapalah anak kami seperti ini ya Allah. Kalaulah itu sudah terbalik dalam hati orang tua kita, maka niscaya kita termasuk orang dikatakan oleh Allah durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin pada kesempatan kali ini itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatin wa tabi'in wa tabi'a tabi'in wal ulama wal mursalin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami mengadahkan kedua tangan kami kepadamu ya Rabb. Kami menundukkan kepala kami kepadamu ya Rabb. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa yang diperbuat oleh mata kami. Ampunilah dosa yang diperbuat oleh tangan kami, oleh kaki kami, oleh hati kami, oleh suatu perbuatan yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja diperbuat oleh pikiran kami, oleh hati kami pun ya Allah. Mohon ampun kepadamu ya Rabb. Hari ini kami banyak gelimang dosa ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami dengan cinta-Mu ya Allah. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon ya Allah. Kami tidak ingin meninggal dunia sebelum kami kemasukan ke dalam surga-Mu ya Allah.
Kami tak ingin meninggal sebelum kami dapat ampunan dari-Mu ya Allah. Kami tidak ingin malaikat menyebut kami begitu cepat ya Allah, sedangkan kami masih dalam gelimang dosa. Terimalah seluruh ibadah kami ya Allah. Selama ini kami hidup dalam bulan Ramadan ya Allah, kami sudah mengerjakan semua perintah-Mu ya Allah. Itu semua dan tak lain dan tak bukan mengharap pahala dari-Mu, mengharap ridho dari-Mu ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Terimalah ibadah solat kami ya Allah. Kalaulah seandainya pada hari ini ya Allah Engkau tak terima ibadah puasa kami, pada hari ini Engkau tak terima ibadah puasa kami ya Allah, bagaimana kami mau menikmati surga itu ya Allah? Pasti kami lebih merasakan pedihnya azab kubur itu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau selamatkan kami di dunia ini ya Allah, tentunya kami akan bahagia. Tentunya kami akan berjumpa dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami sudah dalam keadaan suci ya Allah. Tak ada lagi dosa dalam diri kami ya Allah. Pada hari ini kami sudah suci, tak ada lagi dosa dalam diri kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami berjanji kepada-Mu ya Allah, tak akan lagi melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil kepada-Mu ya Allah. Bimbinglah kami kepada jalan yang benar ya Allah. Pada hari ini ya Allah, orang tua kami kesakit-sakitan, berikanlah dia kesehatan. Ibu yang sudah mengandung kami ya Allah, begitu banyak pengorbanan yang dia sudah lakukan. Ayah sudah mengorbankan waktu tenaganya kepada kami, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kalaulah seandainya ya Allah pada hari ini orang tua kami sudah meninggal ya Allah, kami hanya minta satu saja ya Allah. Sampaikanlah doa kami kepadanya ya Allah, agar dilapangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami memohon kepada-Mu ya Allah. Kami tahu ya Allah Engkau yang maha mendengarkan, Engkau yang maha mengampun ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalaulah seandainya Engkau tak mengampuni dosa kedua orang tua kami, bagaimana nanti mereka masuk ke dalam surga ya Allah? Kalaulah seandainya pada hari ini ya Allah, orang tua kami sakit-sakitan, orang tua kami sakit-sakitan ya Allah, berikanlah kesehatan kepadanya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya kalau seandainya orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Terangilah ya Allah kuburnya. Kalaulah seandainya habis lebaran ini Engkau cabut diriku ya Allah, tak apa-apa ya Allah. Yang penting Engkau ampuni segala dosa kami ya Allah. Kami takut tak sempurna nantinya. Kami takut nanti di padang mahsyar Engkau berikan kami luar biasa azab. Apalagi nanti azab di neraka ya Allah, begitu panasnya neraka itu ya Allah. Kami sudah merasakan panas dunia, bagaimana panasnya api neraka. Ampunilah dosa kami ya Allah. Terimalah ampun dari kami ya Allah. Terimalah ampun kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami mengadahkan kedua tangan kami. Kami menundukkan kepala kami kepadamu ya Allah. Maka ampunilah dosa kami. Terimalah doa kami ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami memohon. Tak ada lagi kami meminta selain kepada Engkau ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana ajirna ya Allah. Allahumma ajirna ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jauhkanlah kami dari azab neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal bar, ya'izukum la'allakum tadhakkarun, wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.